Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivi Paniadari Hinjani dari Prodi S1 Farmasi NPM 213800057 kelas B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi sel. Komunikasi sel adalah istilah umum yang digunakan dalam biologi dan lebih mendalam dalam biofisika, biokimia, dan biosemiotik untuk mengidentifikasi berbagai jenis metode komunikasi antara sel hidup. Beberapa metode termasuk pensinyalan sel antara lain. Proses ini memungkinkan jutaan sel untuk berkomunikasi dan bekerja bersama untuk melakukan proses tubuh penting yang diperlukan untuk bertahan hidup. Organisme multiseluler dan uniseluler sangat bergantung pada komunikasi sel-sel. Fungsi tersebut terjadi karena adanya spesialisasi di daerah yang dimediasi oleh membran plasma dan selaput sel yang disebut sambungan sel, yaitu densosom, zonula eksklusif, sambungan eksklusif, zonula adesi, dan nexus, sambungan komunikasi. Densom, sambungan didirikan antara dua sel tetangga melalui mana filamen intermediata terhubung membentuk struktur dengan kekuatan tarik yang besar. Terdiri dari beberapa protein intraseluler, plasmaglobin dan desmolquin, dan castraluler dan deskolina yang terutama di jaringan epitel selaput kulit dan otot jantung. Zona eksklusif, penyatuan antara sel usus, mencegah perjalanan dan sambungan zat dan makromolekul dalam ruang antar sel, mencegah komunikasi antara dua media. Rongga nexus adalah titik komunikasi antara membran satu sel dan lainnya melalui protein transmembran dari kedua sel membentuk pori, saluran di mana ion dan molekul kecil lewat jenis ditemukan di jaringan embrionik sel jantung dan hati. Sel telah berkembang untuk berbagai mekanisme sinyal sehingga mencapai transmisi informasi biologis penting. Beberapa contoh varietas ini adalah reseptor yang memungkinkan arus untuk mengalirkan ion yang merespon foton yang secara efektif menerjemahkan cahaya menjadi messenger kimia di dalam sel-sel kerucut, dan batang retina faktor pertumbuhan yang berinteraksi dengan membran sel dan dapat memicu ke reseptor yang kuat, memperhuni struktur kromatin dan modulasi ekspresi gen metabolit dalam darah yang dapat memicu reseptor sel, menyebabkan pelepasan hormon yang diperlukan untuk regulasi glukosa, reseptor adesi yang dapat menyampaikan kekuatan ketegangan yang dihasilkan yang mengarahkan sel untuk tetap tinggal atau mengubah arah. Gerakan dan perkembangan gen diatur reseptor yang ketat dapat memadu jalan berimigrasi, akhirnya mengendalikan bagaimana seluruh organisme ditransfer bersama-sama. Sel telah berkembang untuk berbagai mekanisme sinyal sehingga mencapai transmisi informasi biologis penting. Beberapa contoh varietas ini adalah reseptor yang memungkinkan arus untuk mengalirkan ion yang merespon foton yang secara efektif menerjemahkan cahaya menjadi messenger kimia di dalam sel kerucut, dan batang retina faktor pertumbuhan yang berinteraksi dengan membran sel dan dapat memicu reseptor yang kuat, mempengaruhi struktur kromatin dan modulasi ekspresi gen metabolit dalam darah yang memicu reseptor sel yang menyebabkan pelepasan hormon yang diperlukan untuk regulasi glukosa, reseptor adesi yang dapat menyampaikan kekuatan ketegangan yang dihasilkan
yang mengarahkan sel untuk tinggal atau mengubah arah gerakan dan perkembangan gen diatur reseptor yang ketat dapat memadu jalan berimigrasi, akhirnya mengendalikan berbagai seluruh organisme ditransfer bersama-sama. 3 tahapan komunikasi sel. Yang pertama, penerimaan. Ini terjadi ketika sel target sel manapun dengan protein reseptor khusus untuk molekul sinyal mendeteksi sinyal, biasanya dalam bentuk molekul kecil yang larut dalam air melalui pengikatan dengan protein. Reseptor penerimaan adalah deteksi sel target terhadap sinyal melalui pengikatan molekul pensinyalan atau ligan. 2. Transduksi. Ketika mengikat molekul pensinyalan protein, reseptor berubah dengan beberapa cara dan memulai proses transduksi. Respons seluler spesifik adalah hasil dari sinyal yang baru. Dikonferensi. 3. Respons seluler spesifik adalah hasil dari sinyal yang ditransduksi pada tahap akhir pensinyalan. Sel respon ini pada dasarnya dapat berupa aktivitas seluler apapun yang ada dalam tubuh. Berikut macam-macam komunikasi sel. Yang pertama, komunikasi kontak langsung. Kontak dependent signaling. Pada jenis ini, komunikasi sel dapat terjadi secara langsung, yaitu dengan cara kontak langsung. Yang kedua, persinyalan. Parakin-Ferenczi signaling. Pada persinyalan parakin sel, Ferenczi bertindak pada sel target di dekatnya dengan melepas molekul sinyal ke dalam cairan ekstraseluler. 3. Pensinyalan simpatik. Pada persinyalan jenis ini, sel saraf akan melepaskan molekul neurotransmitter ke dalam sinapsis antara sel lain yang akan dihantarkan oleh sel saraf. 4. Persinyalan endokrin hormonal. Persinyalan hormonal dilakukan oleh perantara hormon. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.